Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di tutorial 3D VR yang keempat. Jadi pada part sebelum-sebelumnya kita udah bisa download 3D VR, install 3D VR, running 3D VR, hingga kita sudah berhasil membuat point cloud dari DSM per tutupan lahan. Jadi pada video ini insya Allah kita akan menghasilkan sebuah model 3D LOD1 teman-teman. Jadi pada tutorial ini kita masih sampai LOD1. Untuk LOD2, 3, dan seterusnya akan dibahas di video-video yang akan datang. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti yang bisa dilihat di layar teman-teman, ada konversi SAP ke SQLite, kemudian buat file 3D VR, konfigurasi file config GML, dan barulah kita akan merunning 3D VR-nya hingga terbentuk LOD1. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, langsung aja buka QGIS-nya. Teman-teman langsung buka aja SAP, vegetasi, transportasi, perairan, non-vegetasi, dan bangunan, atau data tutupan lahan teman-teman ya. Di sini saya memiliki 5 tutupan lahan ya, ada vegetasi, transportasi, dan seterusnya. Tiap tutupan lahan kalian ekspor ke dalam bentuk SQLite ya. Klik kanan, export, save feature as. Nah, di sini ada format. Teman-teman pilih yang paling bawah, yaitu adalah SQLite. Kemudian tentukan direksinya. Teman-teman bisa buat folder yang bernama SQLite atau bebas terserah ya, folder SQLite. Kemudian di sini saya udah bikin ya, ada 5 tutupan lahan. Namanya adalah vegetasi.sqlite. Bisa di save, forward saja. Nah, gitu. Nanti teman-teman lakukan pada tiap data tutupan lahan ya yang teman-teman milikin. Di sini transportasi, namanya adalah tabulasi SQLite. Oke, dan seterusnya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan lakukan semuanya. Teman-teman bisa lakukan sendiri, pause videonya dan lakukan konversi SQLite ke SAP. Langkah selanjutnya adalah buat file 3D VR-nya. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya teman-teman, jadi 3D VR ini dia basisnya adalah command line. Jadi untuk merunning 3D VR-nya harus dalam command prompt, bukan dalam graphical user interface. Jadi kita harus mengcopy file 3D VR-nya ke dalam folder yang baru. Maksudnya teman-teman kemarin sudah punya kan folder 3D VR yang berisi seperti ini. Ada 3D VR exe, kemudian ada file dengan format DLL ya, atau application extensionnya 3D VR. Nah, ini teman-teman copy aja dari 3D VR exe sampai bawah semuanya ke yang termasuk folder 3D VR. Teman-teman bisa copy aja, kemudian pastekan ke dalam folder yang baru ya teman-teman. Di sini saya bikin folder namanya 3D VR di dalam folder kerjaan saya. Nah, pastekan di dalam sini. Oke, kalau sudah, teman-teman masukkan data SQLite dan point cloud teman-teman yang sudah dibuat. Di sini saya sudah bikin ya, ada folder SQLite dan ada folder point cloud. Nah, kan kemarin kita udah bisa nih bikin point cloud ya, pakai Saga GIS. Kemarin kita sudah mencontohkan membuat point cloud dari bangunan. Nah, harapannya teman-teman udah bisa nih melakukan pembuatan point cloud juga pada tiap tutupan lahan yang lain ya. Ada ground, jalan, perairan, dan vegetasi. Kalau punya saya, kalau teman-teman mungkin lebih banyak atau lebih sedikit ya, disesuaikan saja. Sini SQLite. Ini saya sesuaikan ya namanya, bukan non vegetasi tapi ground, dan transportasi adalah jalan. Oke, ini bisa dihapus dulu ya untuk agar tidak error. Nah, copy ya teman-teman, copy folder SQLite dan point cloud-nya, kopikan ke dalam folder 3D VR-nya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi file config. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi filenya, teman-teman harus menambahkan address si 3D VR yang baru ini ke dalam path. Caranya sama, kita copy addressnya ini lagi,
Jadi teman-teman kalau tiap menambahkan folder 3dVR ke dalam folder yang baru, teman-teman harus secara manual menambahkan address yang baru ini ke dalam path. Kalau teman-teman nggak mau melakukan hal ini, jadi teman-teman harus menambahkan data yang baru nih ke dalam folder 3dVR yang existing gitu. Jadi satu folder 3dVR digunakan untuk merunning data-data pekerjaan teman-teman yang lain gitu. Mungkin itu kesannya kurang rapi ya, tapi kalau teman-teman nyaman dengan hal itu silahkan. Jadi sudah kita copy, kemudian kita masuk ke edit environment variable nih ya. Kita masuk ke path lagi, kita edit. Nah ini address yang lama ya teman, address yang sudah kita tambahkan sebelumnya, yang video sebelumnya. Kita tambahkan lagi new, kemudian pastekan di sini dan oke. Oke ya, udah bisa. Nah selanjutnya kita membuat konfigurasi file config.yml. Nah ini juga sama teman-teman. Teman-teman balik lagi ke folder yang sudah ada sebelumnya. Kita kopikan file config-nya. Nah saat teman-teman mengekstrak zip dari 3dVR itu ada template config YML-nya. Ini teman-teman bisa copy aja, copy, masukkan ke dalam folder ini, ke dalam folder 3dVR-nya. Nah, kalau udah, kita buka config-nya. Teman-teman bisa buka menggunakan Notepad++ atau menggunakan Visual Studio Code atau editor yang lain, bebas. Di sini saya contohkan pakai Visual Studio Code aja ya. Oke, kemarin kita udah sempat kenalan dikit terkait isi dari file config ini. Kita akan membahas lebih dalam ya, apa maksudnya dan gimana cara konfigurasinya. Oke, yang pertama adalah input polygon. Nah, di sini kita menginputkan data vektor kita, di mana data vektor yang dimaksud adalah format SQLite. Nah, ini kita masukkan ya format SQLite-nya. Kalau template-nya dia menggunakan bgt/bgtwaterDel.sqlite. Nah, ini nanti kita ganti dengan address daripada file kita. Langsung aja ya, kita contohkan satu dulu ya. Ini yang pertama adalah water. Kita masuk ke SQLite. Nama file kita adalah perairan untuk yang water. Nah, cara masuknya gimana? Kalau di sini dia menggunakan folder BGT, kalau di kita menggunakan folder SQLite. Jadi diganti saja folder awalnya. Ini SQLite. Kemudian ini adalah perairan. Ini bisa dihapus karena kita nggak pakai. Perairan kita hanya ada satu. Kalau teman-teman ada sungai, ada danau, ada waduk, itu mungkin bisa ditambahkan ya ke bawah ya untuk yang objek water. Kemudian unique ID. Nah, kalau kita buka di QGIS dulu ya, kita cek dulu unique ID kita apa. Perairan. Kita cek atributnya. Nah, unique ID-nya adalah object ID. Jadi kita menggunakan atribut object ID sebagai unique ID value-nya. Ini GML ID-nya bisa kita ganti menjadi object ID. Nah, lifting biarkan menjadi water karena lifting ini sudah template dari 3dVR-nya. Lifting yang dimaksud adalah water, ada terrain, road, building, forest, separation, dan bridge atau overpass. Nah, ini nggak bisa kita ganti karena itu sebagai identitas dari 3dVR-nya. Untuk height field-nya kita nggak pakai, bisa kita hapus atau kita comment saja. Hapus saja. Nah, selanjutnya kita sesuaikan ya teman-teman. Dataset yang selanjutnya adalah terrain. Kalau di saya adalah ground. Mungkin teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi ini SQLite ground SQLite. Nah, objek ID-nya sama. Ini bisa langsung ganti ya agar tidak memakan waktu. Oke, objek ID bisa hapus. Lanjut route SQLite jalan.
lanjut bangunan, SQLite bangunan. Yang terakhir adalah vegetasi atau forest, SQLite vegetasi. Nah karena di saya nggak pakai separation sama jembatan, jadi ini bisa saya hapus. Teman-teman nanti sesuaikan ya bagaimana data dari tutupan lahan teman-teman. Kita lanjut ya. Input polygon sudah selesai, kita masukkan semua format vektor kita, execute kita. Kita langsung lanjut ke lifting option. Nah lifting option ini adalah gimana 3D melakukan extrude dari data vektor kita menjadi model 3D menggunakan point cloud. Nah di sini ada height roof atau tinggi dari atap yang menggunakan percentile 90. Artinya 3D ini akan menggunakan 90% point cloud dari bawah sampai 90% ke atas itu sebagai roof. Sedangkan yang floor hanya menggunakan 10% dari bawah. Jadi mudahnya 90% itu lebih tinggi daripada persentil 10. Ini teman-teman bisa ubah ya value-nya menjadi 10, 20, 30, 40 sampai 100. Intinya semakin tinggi persentilnya maka point cloud yang diambil akan semakin tinggi. Nah, kalau LOD 3D hanya mampu melakukan pembuatan 3D model hingga LOD 1. Untuk LOD 2, 3 dan seterusnya menggunakan aplikasi yang berbeda seperti GeoFlow atau City 3D. Insya Allah akan dijelaskan di video-video yang akan datang ya. Kemudian ada simplification untuk terrain, untuk mensimplifikasi ya formatnya value-nya adalah 10. Kemudian untuk water, road itu juga sama menggunakan persentil 10 dan 50. Karena biasanya road ini atau jalan ini memiliki ketinggian lebih tinggi ya daripada water dan jalan, jadi dikasih 50% persentil. Sekali lagi ini bisa diganti tergantung teman-teman mau gimana nanti visualisasinya. Saya menggunakan template-nya saja, menggunakan default-nya. Kalau teman-teman mau explore silahkan. Kemudian ada input elevation. Jadi di sini 3D menggunakan input elevation yang menggunakan point cloud yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, kita akan melakukan pemanggilan point cloud ya di konfigurasi ini. Kalau di kita menggunakan folder point cloud. Nah, ini kita ganti aja. Point cloud / PC bangunan. Kita urutkan ya. Yang pertama adalah perairan. Ini sesuai nama format point cloud kalian ya teman-teman yang udah dibuat sebelumnya. Sini ada PC perairan, bangunan, ground, jalan, dan vegetasi. Kita lanjutkan. Ini bisa kita copy aja. Ini kurang pedas. Yang bawaan bisa dihapus. Perairan, ground, jalan, bangunan. Ground, jalan, bangunan, dan yang terakhir adalah vegetasi. Nah, udah selesai kita lakukan konfigurasi SQLite dan point cloud-nya. Sisanya adalah default saja teman-teman untuk option dan outputnya. Kalau udah kita save, Ctrl S, kemudian kita tambahkan folder yang bernama output teman-teman untuk menyimpan hasil dari 3D model kita. Tambahkan folder yang bernama output. Nah, udah. Kita langsung masuk ke command prompt teman-teman. Windows R, ketikkan cmd dan OK. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kita harus mengarahkan command prompt kita ke dalam folder 3D-nya. Di sini saya menyimpannya di D, kemudian saya arahkan ke dalam folder 3D-nya. Kita kopikan saja addressnya seperti biasa. Change direction. Nah, kalau udah kita tes dulu nih 3D kita udah bisa belum ya. Ketikkan saja 3D
Nah, kalau udah muncul seperti ini, artinya 3D Viewer kita udah berada dalam path yang benar. Nah, untuk runningnya, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa akses lagi ya di dalam GitHub 3D Viewer-nya. Kemudian ada link paling atas, teman-teman klik, nanti akan muncul dokumentasi 3D Viewer. Teman-teman arahkan ke first run, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu running with example data. Di sini teman-teman copy aja script yang ini, copy, arahkan ke command prompt dan pastekan di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat struktur scriptnya 3D Viewer exe untuk merunning 3D Viewer-nya. Kemudian ada pemanggilan test area config YAML. Nah, kalau teman-teman mengganti nama config-nya, nanti di command prompt-nya juga harus diganti. Di sini saya menggunakan nama yang sama ya, test area config YAML, jadi tidak perlu diganti. Saya hanya mengganti formatnya ya. Di sini saya mau mengganti menjadi city.yml dan outputnya adalah GML. Mungkin nama modelnya saya ganti menjadi Jatinangor 3D LOD1. Nah, teman-teman bisa sesuaikan aja ya, bebas. Kalau udah selesai, teman-teman enter saja. Enter dan 3D Viewer kita sudah berhasil running ya, sesuai data yang telah kita olah sendiri. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana hasilnya ya. Kalau teman-teman masih error, mungkin videonya bisa dimundurin dikit lagi ya, untuk dicek mana bagian yang belum dilakukan stepnya. Oke, karena mungkin memakan waktu yang cukup lama, saya cepatkan saja videonya teman-teman. Oke, successfully terminated in 85 second. Artinya udah berhasil teman-teman. Kita udah berhasil membuat model 3D LOD1 dari data tutupan lahan. Nah, penasaran gimana hasilnya? Kita cek ya teman-teman di output. Kita cek output. Nah, ternyata udah jadi ya. Jatinangor 3D LOD1 GML. Ternyata ukurannya cukup besar, yaitu 91 KB ya, atau 91 MB. Kalau GML kita harus membukanya menggunakan FZK ya, FZK Viewer. Kalau teman-teman menggunakan format OBJ itu bisa menggunakan model 3D Viewer bawaan Windows ya. Kita langsung buka aja FZK-nya. Udah terbuka, kita drag and drop saja filenya. Oke, tunggu sebentar. Kita oke saja. Nah, alhamdulillah kita udah bisa nih melihat hasil dari modeling tutupan lahan dari point cloud dan SQLite kita. Wah, modelnya cukup bagus ya teman-teman. Untuk perairannya dia memiliki ketinggian yang rendah berdasarkan point cloud yang udah disesuaikan. Kemudian jalannya juga cukup bagus, hasil modelingnya cukup rapi, dan bangunannya juga cukup rapi ya teman-teman. Cukup rapi bangunannya. Kemudian untuk groundnya juga cukup rapi, datar, tidak ada hal anomali. Oke, perairan juga di sini cukup bagus, daerah Jatinangor. Nah, kenapa vegetasinya seperti ini? Karena LOD1 ya teman-teman, jadi hanya bersifat balok atau kubus gitu. Sedangkan vegetasi memiliki point cloud yang cukup banyak ya untuk vegetasi untuk daun-daunnya. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu videonya. Kita sudah berhasil membuat 3D model LOD1 dari tutupan lahan. Buat teman-teman yang belum bisa memodelkan 3D-nya, coba diulang lagi videonya atau video sebelumnya, mana tahapan yang belum benar. Seharusnya bisa ya teman-teman. Saya terbuka untuk pertanyaan teman-teman. Silahkan hubungi saya lewat email yang sudah saya lampirkan di channel YouTube saya apabila terdapat kendala yang teman-teman bingung ya. Untuk teman-teman yang bisa memodelkan, coba dong kirim ke saya atau
tag saya gitu ya di sosial media teman-teman. Saya juga ingin lihat gitu bagaimana hasil modeling teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk model 3D LOD1 ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.